Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mudikno, pada mata pelajaran gambar teknik mesin. Kali ini kita akan membahas cara menggambar proyeksi isometrik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita identifikasi dimensi atau ukuran gambar yang akan kita buat. Contoh gambar yang ada di layar kita memiliki panjang sisi X 50 mm, panjang sisi Y 60 mm, dan panjang sisi Z adalah 45 mm. Sekedar mengingatkan, perlu kita review kembali dimensi X, Y, Z pada proyeksi isometrik itu adalah sebagai berikut. Garis X memiliki sudut 30 derajat terhadap garis mendatar, sementara perbandingan sisinya adalah 1:1. Garis Y memiliki sudut 30 derajat terhadap garis mendatar dan memiliki perbandingan sisi 1:1. Sementara garis Z juga memiliki perbandingan 1:1. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kertas gambar. Ukuran kertas gambar yang akan kita gunakan adalah kertas A4 lengkap dengan garis tepi. Kembali saya mengingatkan, ukuran kertas A4 itu tingginya atau panjangnya adalah 297 mm, sementara lebarnya adalah 210 mm. Kita buat garis tepi dari sisi sebelah kiri 20 mm, dari sisi sebelah kanan 5 mm, dari sisi sebelah bawah 5 mm, dan dari sisi sebelah atas 5 mm. Berikutnya kita buat kolom etiket dan kita beri judul gambar kita adalah gambar isometrik. Berikan tanggal berapa kita buat, siapa yang membuat, kemudian identitas instansi kita, dan nomor gambar yang sekarang. Berikutnya kita buat sebuah kubus sebagai acuan atau sebuah kotak sebagai acuan dalam bentuk isometrik. Seperti kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya gambar isometrik itu memiliki sudut dasar 30 derajat terhadap garis X terhadap garis mendatar, kemudian 30 derajat garis Y terhadap garis mendatar. Maka pada kertas gambar kita buatkan sebuah kotak dengan ukuran seperti gambar yang ditugaskan dengan bentuk isometrik. Kira-kira bentuknya adalah sebagai berikut. Pada tugas, sisi X panjangnya 50 mm, sisi Y panjangnya 60 mm, dan sisi Z panjangnya 50 meter. Maka pada kotak itu juga kita buat dengan ukuran yang sama. Jadi sisi X ini panjangnya adalah 50 mm, sisi Y panjangnya adalah 60 mm, dan sisi Z panjangnya 40 mm. Selanjutnya kita mulai mengidentifikasi dimensi-dimensi mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Jika kita lihat ukuran yang ada, maka sepertinya kita akan mudah mengerjakan dari bawah terlebih dahulu. Kita mulai dari panjang sisi dengan ketinggian 8 mm merupakan sisi Y, dan panjang sisi 20 mm yang merupakan sisi X. Maka kita buat ukuran dengan bantuan jangka
sebesar 8 mm. Kita pindahkan ke gambar kotak yang kita buat tadi. Kemudian yang panjang 20 mm selanjutnya kita pindahkan sisi Y ke ukuran yang 8 mm tadi dan kita pindahkan sisi X ke ukuran yang 20 mm. Caranya adalah kita letakkan salah satu penggaris kita pada garis yang akan kita pindahkan. Seperti ini. Setelah sejajar baru kita pindahkan. Selanjutnya kita lihat panjang sisi X adalah 35. Jadi panjang sisi X yang di atas ini adalah 35. Maka kita juga dengan menggunakan jangka kita ukur 35. Selanjutnya kita tarik garis sejajar dengan garis Z. Berikutnya kita hubungkan dengan garis X. Selesai untuk langkah yang pertama. Berikutnya kita akan mengerjakan garis Y yang berada di tengah dan samping kiri. Di garis ini 1, 2, 3. Langkahnya adalah dia udah ada tandanya. Yang di tengah ini ada 2. Kemudian yang samping sebelah kiri ini. Sama caranya dengan memindahkan garis Y. Selesai. Berikutnya kita akan menarik garis X pada bagian dalam atau pada bagian sisi luar sebelah dalam. Yang ini. Dan kita lanjutkan menarik garis Z. Itu saja terlebih dahulu. Karena sisi sebelah sini, X sisi sebelah sini belum bisa kita lakukan karena belum pasti ukurannya. Nanti itu bisa kita lakukan terakhir. Selanjutnya kita mulai dari sisi paling atas. Dari sisi ini. Karena ini belum bisa kita lanjutkan. Kita mulai lagi dari atas. Membuat garis mereng ini ya. Tetapi kita mulai dulu memastikan garis yang mendatar ini dengan panjang 20 dari tepi sebelah atas. Kemudian kita tetapkan juga garis ini dengan panjang 10 dari tengah di garis yang 20 ini. Kita buat ukurannya dulu, 20 tadi ya. 20. Kemudian 10.
Kita buat aja panjangnya sembarang dulu. Kalau ini udah bisa sampai ke ujung. Nah, ini sudah dapat titiknya. Nah, kemudian kita lihat. Ini titik di 35. Berarti sama dengan titik ini. 15, ini 15, dan 20. Maka kita harus tetapkan dulu atau kita buat ukuran dulu dengan panjang 15. Sama caranya dengan menggunakan jangka tadi. Kita paskan ukurannya 15 ya. Oke. Kita buat di sini 15. Dari sini juga 15. Selanjutnya titik ini kita hubungkan dengan titik ini. Sama tadi 35, ini juga panjangnya 35 di titik ini. Jadi kita hubungkan dengan kemerengan tertentu. Karena udah nampak jelas merengnya, maka kita hubungkan saja merengnya. Nah, seperti ini ya. Kita buat aja dulu dengan menggunakan garis halus. Nah, selanjutnya kita bawa ke sisi sebelah sini. Sampai ke sini. Oke. Selanjutnya sebelah sini. Oke. Berikutnya kita membuat sisi Y lagi yang ini ya. Berapa dari atas? Kita lihat ukurannya adalah 8 mm. Maka kita dengan bantuan jangka lagi, kita buatkan ukuran 8 mm. Seperti itu, kita buat di sini. 8 mm. Maka kita pindahkan lagi garis Y. Oke, sudah mulai kelihatan bentuknya. Kemudian kita tarik. Ya, sudah kelihatan. Nah, demikian. Jadi garis yang ini tidak perlu kita buat karena sudah tertutup oleh sisi konstruksi ini. Nah, ini udah selesai. Tinggal kita tebalkan sesuai dengan bentuknya. Kita mulai dari sisi sini. Kita tebalkan saja langsung karena udah ada garis pembentuknya. Nah, sisi-sisi garis Y kita buat sejalan, 1 kali tarik saja. Nah, sepanjang penggaris kita tidak penggaris yang kita jadikan rel tidak bergerak, maka garis yang kita hasilkan ini berupa garis lurus dan sejajar. Udah mulai kelihatan bentuk benda yang kita buat. Demikian juga untuk garis X, sekali tarik saja.
Oke, tinggal garis mereng dan garis Z. Oke, tinggal garis yang merengnya. Oke, sudah selesai. Tinggal kita bersihkan, kemudian kita berikan arsiran seperti ini ya. Jadi arsirannya mendatar dan mereng. Nah, demikian selesai tugas kita untuk gambar isometriknya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.